Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurul Aini, NIM 214020126. Di sini saya akan membahas ekonomi publik tentang efisiensi, pasar, dan peran pemerintah. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu prinsip efisiensi dalam ekonomi. Yang pertama yaitu penggunaan sumber daya. Membahas pentingnya menggunakan sumber daya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai efisiensi ekonomi. Maksudnya, prinsip efisiensi penggunaan sumber daya melibatkan strategi untuk menggunakan sumber daya dengan cara yang paling efektif dan hemat, dengan meminimalkan pemborosan dan dampak negatif. Ini mencakup 1. Optimalisasi penggunaan, yaitu memastikan penggunaan sumber daya seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, pengurangan pemborosan, yaitu menghindari pemborosan sumber daya melalui praktik-praktik seperti daur ulang, efisiensi energi, dan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Selanjutnya, yang ketiga, inovasi berkelanjutan, mencari solusi inovatif yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya dengan cara yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang keempat, pertimbangan siklus hidup, memahami dan meminimalkan dampak lingkungan dari ekstraksi, produksi, penggunaan, dan pembuangan sumber daya. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan saat ini dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Kemudian berikutnya yaitu ada produksi dan konsumsi. Menjelaskan hubungan antara efisiensi produksi dan tingkat konsumsi dalam perekonomian. Maksudnya ialah produksi dan konsumsi bertujuan untuk meminimalkan pemborosan sumber daya dan dampak lingkungan sepanjang rantai pasokan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Beberapa aspek prinsip ini melibatkan 1 yaitu desain berkelanjutan, mengembangkan produk dengan siklus hidup yang panjang, mudah didaur ulang, dan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Yang kedua, efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi dalam proses produksi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. 3. Daur ulang dan pengelolaan limbah, meningkatkan praktik daur ulang dan pengelolaan limbah untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memaksimalkan nilai dari sumber daya yang digunakan. Yang keempat, produksi bersih, menerapkan teknologi dan praktik produksi yang lebih bersih untuk mengurangi emisi polutan dan limbah. Yang kelima adalah pemilihan bahan, menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tujuannya adalah menciptakan sistem produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan, mengurangi jejak ekologis, dan mempromosikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga ada ketertiban pasar, mengungkapkan bagaimana pasar yang efisien menciptakan ketertiban ekonomi dan distribusi sumber daya yang optimal. Yaitu maksudnya ketertiban pasar berkaitan dengan pencapaian hasil optimal dalam alokasi sumber daya ekonomi melalui mekanisme pasar. Beberapa elemen kunci dari prinsip ini melibatkan 1. Kompetisi, mendorong persaingan yang sehat di antara pelaku pasar untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi sehingga menciptakan tekanan untuk menyediakan produksi atau layanan dengan kualitas lebih baik dan harga efisien. 2. Properti pribadi, memberikan hak properti pribadi untuk mendorong penggunaan dan alokasi sumber daya yang efisien oleh individu atau perusahaan. 3. Hukum penawaran dan permintaan, menggunakan mekanisme pasar untuk menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa, menciptakan insentif bagi produsen dan konsumen untuk merespon perubahan dalam kebutuhan dan preferensi. Yang keempat, informasi simetris, mendorong adanya informasi yang jelas dan transparan di antara pelaku agar pasar keputusan ekonomi dapat diambil dengan dasar yang akurat. Penerapan prinsip efisiensi ketertiban pasar bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang efisien, dinamis, dan fleksibel yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, berikutnya ada peran pasar dalam ekonomi. Peran pasar dalam ekonomi merujuk pada fungsi utama yang diemban oleh pasar sebagai mekanisme pertukaran dan penentu harga.
Yang pertama itu ada pasar finansial. Pasar finansial menjelaskan peran pasar finansial dalam menghubungkan orang yang membutuhkan dana dengan mereka yang ingin berinvestasi. Pasar finansial adalah tempat atau sistem di mana berbagai instrumen keuangan diperdagangkan termasuk saham, obligasi, dan instrumen derivatif lainnya. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak yang membutuhkan modal, misalnya perusahaan, dan pihak yang menyediakan modal, misalnya itu investor. Dan berikutnya ada pasar barang dan jasa, menggambarkan bagaimana pasar barang dan jasa memfasilitasi pertukaran yang menguntungkan antara produsen dan konsumen. Pasar barang dan jasa merujuk pada mekanisme di mana barang dan layanan ditawarkan, dibeli, dan dijual antara produsen dan konsumen. Dalam peran pasar dalam ekonomi, pasar barang dan jasa menciptakan hubungan antara penawaran dan permintaan. Penawaran barang dan jasa berasal dari produsen atau penyedia layanan, sedangkan permintaan datang dari konsumen. Melalui interaksi pasar, harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Pertukaran ini memainkan peran penting dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menentukan distribusi barang dan jasa di masyarakat. Pasar barang dan jasa menjadi pusat aktivitas ekonomi di mana transaksi dan pertukaran nilai ekonomi terjadi. Berikutnya ada pasar properti, menjelaskan mekanisme pasar properti dan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pasar properti merujuk pada tempat atau sistem di mana transaksi jual beli, sewa, atau pertukaran properti fisik seperti tanah, rumah, atau bangunan terjadi antara pemilik properti dan calon pembeli atau penyewa. Pasar properti melibatkan dinamika penawaran dan permintaan serta faktor-faktor seperti lokasi, kondisi properti, dan kondisi pasar secara umum. Harga properti ditentukan oleh interaksi antara berbagai faktor tersebut, dan pasar properti berperan penting dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Contoh pasar properti itu seperti pasar rumah tinggal, tempat di mana rumah-rumah individu atau apartemen dijual atau disewakan. Dan lainnya seperti pasar komersial, melibatkan transaksi properti untuk tujuan bisnis seperti kantor, toko, atau fasilitas industri. Pembahasan selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam ekonomi. Peran pemerintah dalam ekonomi mencakup berbagai fungsi yang dirancang untuk memastikan kestabilan, keadilan, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Ada yang pertama yaitu regulasi, menjelaskan peran pemerintah dalam membuat dan menjalankan kebijakan ekonomi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Regulasi merujuk pada serangkaian aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur untuk mengendalikan atau mengawasi suatu kegiatan atau sektor tertentu. Tujuan regulasi bisa bermacam-macam, termasuk melindungi konsumen, menjaga persaingan yang sehat, memastikan keadilan sosial, atau melindungi lingkungan. Regulasi dapat mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, keuangan, lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan lainnya. Untuk bentuk regulasi dapat berupa undang-undang, peraturan, standar, atau pedoman yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Secara umum, regulasi bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, aman, dan efisien dalam suatu sektor atau kegiatan ekonomi, serta mengurangi risiko negatif atau praktik yang tidak etis. Dan yang kedua adalah infrastruktur, mengungkapkan pentingnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur merujuk pada berbagai fasilitas fisik, sistem, dan struktur yang mendukung operasi suatu wilayah atau masyarakat. Infrastruktur mencakup elemen-elemen dasar yang diperlukan untuk memfasilitasi kehidupan sehari-hari, aktivitas ekonomi, dan perkembangan sosial. Beberapa contoh infrastruktur meliputi 1. Infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sistem transportasi umum yang memungkinkan pergerakan orang dan barang. Yang kedua, infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik, jaringan distribusi listrik, dan fasilitas penyedia energi lainnya. Ketiga, infrastruktur komunikasi, seperti jaringan telekomunikasi, termasuk telepon, internet, dan layanan komunikasi lainnya.
Dan terakhir, infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan fasilitas pendidikan lainnya yang mendukung proses mengajar. Infrastruktur berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan suatu wilayah atau negara, menciptakan dasar yang diperlukan untuk aktivitas ekonomi, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada redistribusi kekayaan, membahas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan di masyarakat. Redistribusi kekayaan merujuk pada proses atau kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan atau pendapatan dalam suatu masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang memiliki kekayaan atau pendapatan yang sangat berbeda. Redistribusi kekayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk sistem pajak progresif, program bantuan sosial, dan kebijakan pendapatan. Dengan adanya redistribusi kekayaan, pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab berusaha menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang berlebihan di antara warga negara. Pendekatan redistribusi ini seringkali mencerminkan prinsip keadilan sosial dan berkelanjutan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dan yang keempat, stabilisasi ekonomi, menjelaskan bagaimana pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Stabilisasi ekonomi merujuk pada upaya atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas ekonomi untuk menjaga tingkat stabilitas dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Tujuannya adalah untuk mengendalikan fluktuasi ekonomi terutama dalam hal inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa instrumen yang digunakan untuk mencapai stabilisasi ekonomi melibatkan kebijakan fiskal dan moneter. Stabilisasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, di mana variabel-variabel ekonomi seperti harga, produksi, dan lapangan kerja dikelola dengan cermat untuk mencegah gejolak yang berlebihan. Pendekatan ini mencakup intervensi yang dapat merespon tantangan ekonomi seperti resesi atau inflasi sehingga dapat dihindari atau dikurangi dampaknya. Kebijakan fiskal dapat mencakup perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mengendalikan tingkat permintaan agregat. Sedangkan kebijakan moneter melibatkan pengaturan suku bunga dan pengelolaan jumlah uang yang beredar. Stabilisasi ekonomi adalah aspek penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah pengukuran kesejahteraan ekonomi. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB, mengukur jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. PDB ini memberikan gambaran tentang seberapa besar ekonomi suatu negara dan peran konsumen, perusahaan, pemerintah, serta perdagangan internasional dalam menggerakkan ekonomi. Peningkatan PDB biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan dapat menunjukkan perlambatan atau kontraksi ekonomi. Dan yang kedua ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, mendeskripsikan tingkat kesejahteraan suatu negara berdasarkan pendapatan, pendidikan, dan harapan hidup warganya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah suatu ukuran yang digunakan oleh program pembangunan PBB untuk menilai kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. IPM mencoba memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pembangunan daripada hanya menggunakan parameter ekonomi semata. Indeks Pembangunan Manusia memberikan nilai antara 0 dan 1, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik. Negara-negara dengan IPM yang tinggi umumnya memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi, tingkat pendidikan yang baik, dan standar hidup yang layak. IPM digunakan sebagai alat untuk membandingkan kemajuan antar negara dan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan. Dan yang ketiga ada indeks ketimpangan Gini, mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan di suatu negara. Indeks ketimpangan Gini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau kekayaan suatu populasi bersifat tidak merata. Indeks ini dinamakan sesuai dengan nama matematikawan Italia Corrado Gini yang mengembangkannya.
Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 0 dan 1, di mana 0 menyatakan distribusi yang sempurna merata atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan 1 menyatakan distribusi yang sangat tidak merata, satu orang memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan. Berikutnya adalah perspektif global ekonomi publik. 1. Kerjasama internasional menggambarkan pentingnya kerjasama antar negara dalam mengatasi masalah ekonomi global seperti perubahan iklim dan perdagangan bebas. 2. Peran organisasi internasional menjelaskan peran organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia dalam memberikan bantuan keuangan dan nasihat kepada negara-negara. Yang ketiga, dampak globalisasi mengungkapkan akibat positif dan negatif globalisasi terhadap ekonomi publik dan bagaimana negara-negara harus menyesuaikan diri. Berikutnya ada masa depan ekonomi publik, revitalisasi infrastruktur, mengajukan ide-ide inovatif untuk memperbaiki dan memodernisasi infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan keterampilan, membahas pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam era digital. Yang ketiga, inovasi teknologi. Inovasi teknologi menggambarkan peran teknologi dan transformasi digital dalam mendorong produktivitas dan efisiensi dalam ekonomi publik. Yang keempat, keberlanjutan lingkungan menjelaskan perlunya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.